Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kebangkitan. Naga besar itu masih ada di atas langit. Naganya yang besar dan perkasa mungkin tersebar di seluruh tempat ini. Di bawah tekanan naga yang kuat ini, bahkan ekspresi dari beberapa sesepuh paviliun bintang jatuh berubah sedikit. Sosok yang tergantung di langit tidak bisa membantu tetapi turun secara signifikan. Apakah ini pelatihan senior di dalam menara batu? Kekuatan yang menakutkan, aura seperti ini. Tak satu pun dari sesepuh di dalam paviliun yang bisa dibandingkan dengannya. Aura ini seharusnya mencapai kelas Douzon. Sungguh luar biasa. Senior ini seumuran dengan kita. Namun, dia tiba-tiba mencapai tahap ini. Gelombang demi gelombang percakapan pribadi terdengar di gunung setelah merasakan aura yang luas dan kuat yang meresap di atas langit. Orang masih bisa mendengar nada kaget dalam suara-suara ini. Jelas, ini pertama kalinya mereka bertemu dengan elit muda Douzon. Orang-orang ini memiliki bakat yang cukup besar untuk menjadi murid paviliun bintang jatuh. Tulang mereka memiliki harga diri. Namun, kebanggaan seperti itu tampaknya tidak berharga di depan senior bernama Xiao Yan ini. Orang ini, dia benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Dia benar-benar berhasil menembus kelas Douzon. Kejutan di wajah Mu King Luan berlanjut sesaat sebelum dia secara bertahap memulihkan ketenangannya. Tawa pahit dipancarkan. Hatinya juga cukup rumit. Ketika dia pertama kali bertemu Xiao Yan, level yang terakhir sedikit lebih rendah darinya. Namun, dalam 2 hingga 3 tahun yang singkat, yang terakhir mengadopsi kecepatan melonjak yang menakutkan dan langsung maju ke kelas Douzon. Ini menyebabkan dia merasa ragu tentang bakat pelatihannya untuk pertama kalinya. Bagaimana dia bisa dianggap jenius dalam menghadapi keberadaan yang tidak normal? Ini memang Xiao Yan. Feng Zunze dan Yao Lao berdiri di udara kosong di langit. Mata mereka membara saat mereka melihat sosok manusia di kepala naga besar itu. Yang pertama tanpa sadar berteriak kegirangan saat dia melakukannya. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Kegembiraan juga melintas di matanya. 1 tahun. Anak kecil ini akhirnya terbangun. Selain itu, tampaknya kebangkitannya kali ini telah memberinya manfaat yang cukup besar. Anak kecil memang diberkati. Tidak hanya dia benar-benar mengaktifkan kekuatan obat dari pil naga misterius Yin yang tetapi dia bahkan telah mengambil kesempatan untuk menerobos ke kelas Douzon. Jika saya menebak dengan benar, dia seharusnya mengumpulkan energi selama tahun ini dan bersiap untuk melakukan terobosan dalam satu upaya. Feng Zunze tertawa. Iya. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk menerobos ke kelas Douzon terlalu besar. Jika bukan karena dia mendapat bantuan dari meteorit luar angkasa, kemungkinan terobosan orang ini akan tertunda setidaknya 2 tahun. Yao Lao tersenyum. Wajahnya menunjukkan ekspresi senang. Xiao Yan biasanya pandai menangkap peluang. Saat ini, dia tidak melepaskan kesempatan besar ini, memilih diam selama setahun untuk melakukannya. Akhirnya, pada saat ini, dia benar-benar meledak dengan cara yang mengejutkan. Sementara semua orang mendesah kaget di dalam hati mereka, naga besar yang berkelok-kelok di langit terus bertahan selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan menghilang. Dengan hamburannya naga besar, kekuatan naga yang meresap ke tempat itu juga melemah dengan cepat. Dengan lenyapnya naga besar itu sepenuhnya, sosok di langit itu juga berangsur-angsur menjadi jelas. Pada akhirnya, itu akhirnya benar-benar muncul di depan pandangan semua orang. Sosok manusia muda di langit meregangkan pinggangnya yang malas. Kulit di tubuhnya langsung bergoyang saat ini. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan banyak suara retakan dan gesekan tulang,
yang muncul seperti permulaan dari peralatan mekanis yang rumit. Sementara Xiao Yan merasakan perasaan nyaman yang menyebar di dalam tubuhnya, hembusan udara yang agak panas mengikuti tenggorokannya sebelum dimuntahkan dari mulutnya. Apakah ini kekuatan elit Douzun? Xiao Yan sedikit mengepalkan tangannya. Dia merasakan lautan luas seperti Douqi di dalam tubuhnya dan tanpa sadar menjadi linglung. Kekuatan semacam ini memiliki daya pikat yang dapat menyebabkan seseorang menjadi gila. Tak terhitung banyaknya orang telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba mendapatkan kekuatan seperti itu. Xiao Yan mengulurkan tangannya sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Ruang di depannya sebenarnya tiba-tiba berubah menjadi depresi yang aneh. Jika pengepalan ini terjadi pada tubuh seseorang, bahkan tubuh ahli Douzong akan hancur menjadi setumpuk darah dan daging. Senyuman perlahan muncul di wajah Xiao Yan saat dia merasakan kekuatan yang luas dan kuat ini yang dapat mengubah ruang hanya dengan mengangkat tangan. Tahap ini sangat jauh dan tidak terjangkau ketika dia melihatnya saat itu. Sekarang, bagaimanapun, dia telah benar-benar mencapainya. Jika Xiao Yan saat ini bertemu hantu tua Haixing lagi, dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia bisa membunuh yang terakhir tanpa melepaskan api teratai pemusnahan, tetapi dengan kekuatannya, hantu tua Haixing itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ini adalah jarak antara Douzun dan Douzong. Ketika Xiao Yan berada di bintang 9 Douzong, dia hanya punya pilihan untuk melarikan diri saat bertemu dengan seorang ahli seperti hantu tua Haixing. Bahkan jika dia melepaskan Annihilation Lotus Flame, dia paling bisa bertarung sampai mereka berdua terluka parah. Namun, begitu dia menerobos kelas Douzong dan memasuki level Douzun, semuanya akan mengalami perubahan drastis. Xiao Yan saat ini mungkin tidak bisa mengalahkan hantu tua Haixing dalam pertempuran biasa. Demikian pula, bagaimanapun, dia tidak lagi membutuhkan banyak usaha untuk melarikan diri dari tangan hantu tua Haixing. Hantu tua Haixing, hutang ini, akan ada saatnya kau harus membayarnya kembali. Mata hitam gelap Xiao Yan, yang telah terdiam untuk waktu yang lama, memiliki kedinginan samar yang berkedip di atasnya. Dia tidak boleh dengan mudah melepaskan hantu tua ini bahkan jika dia akhirnya mendapat manfaat dari bencana karena terluka parah ini. Suara angin yang deras dengan cepat ditransmisikan sementara keinginan untuk membunuh melonjak di dalam hati Xiao Yan. Segera, beberapa sosok melintas dan muncul di samping Xiao Yan. Kamu akhirnya mau bangun. Feng Zunze menepuk pundak Xiao Yan. Selama 1 tahun ini, mereka telah disiksa secara menyedihkan karena Xiao Yan. Haha, terima kasih Feng Tua. Xiao Yan tersenyum dan dengan hormat menangkupkan kedua tangannya ke arah Feng Zunze. Kamu harus berterima kasih pada gurumu. Dia sepertinya tidak banyak tidur nyenyak selama 1 tahun ini. Feng Zunze melambaikan tangannya dan berkata. Mata Xiao Yan menoleh ke arah Yao Lao yang tersenyum di samping saat mendengar ini. Dia melihat senyum akrab yang tidak dia lihat selama bertahun-tahun dan sesuatu melonjak di dalam hatinya. Untuk sesaat, dia sebenarnya tidak menyadari apa yang harus dia katakan. Jangan dengarkan omong kosong orang ini. Untunglah Anda sudah bangun. Untung saja kamu sudah bangun. Bahkan dengan ketenangan Yao Lao, hatinya tanpa sadar menjadi emosional saat dia berbicara ketika dia melihat wajah yang tampak jauh lebih dewasa dibandingkan dulu. Mata Xiao yang sedikit merah saat dia melihat Yao Lao yang tertawa. Semua kemampuannya diajarkan oleh Yao Lao dengan susah payah. Jika bukan karena Yao Lao, Xiao Yan paling-paling hanya menjadi ahli di dalam kekaisaran Majia bahkan jika bakat pelatihannya tidak hilang. Benua ini tidak pernah kekurangan orang jenius. Tidak masalah apakah dia termasuk atau tidak. Itu karena pengalaman di masa mudanya yang mengasah karakter Xiao Yan. Makanya, Yao Lao menjadi bagian penting yang tak bisa dilewatkannya untuk bisa meraih prestasinya hari ini. Namun,
Meskipun Yao Lao berusaha keras untuk merawatnya, dia hanya bisa melihat Yao Lao ditangkap oleh Hall of Soul saat itu tanpa bisa melakukan apapun. Perasaan tidak berdaya semacam ini adalah bentuk penyiksaan yang paling menyiksa. Baiklah, anak kecil, tidak perlu memikirkan masalah masa lalu. Kecepatan pertumbuhan Anda melebihi harapan saya. Sepertinya tindakan Hall of Soul menangkapku akhirnya membantumu. Yao Lao dengan lembut menepuk Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar ini. Meskipun kata-kata ini agak bercanda, ada benarnya juga. Sejak Yao Lao ditangkap oleh Aula Jiwa, motivasi Xiao Yan untuk berlatih menjadi sangat kuat. Itu juga karena motivasi pelatihan semacam ini yang memungkinkan kekuatan Xiao Yan melonjak dalam beberapa tahun. Guru, saya saat ini telah menelan 3 jenis api surgawi dan sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk membantu Anda memperbaiki tubuh. Xiao Yan dengan cepat menenangkan emosi di dalam hatinya. Dia melirik tubuh Yao Lao yang agak ilusi sebelum berbicara dengan cemas. Hati Yao Lao dipenuhi dengan perasaan hangat dan senang saat melihat keinginan cemas di wajah Xiao Yan. Surga telah menyebabkan dia menjadi buta sekali. Untungnya, dia tidak mengizinkannya menjadi buta untuk kedua kalinya. Masalah memurnikan tubuh tidak mendesak. Meskipun kehidupan Yao Chen tidak dalam bahaya ketika dia jatuh ke tangan Aula Jiwa kali ini, dia telah kehilangan cukup banyak inti spiritual Qi. Sebelum memurnikan tubuh, pertama-tama kita harus mengisi kembali inti spiritual Qi yang hilang. Jika tidak, bahkan jika dia memperoleh tubuh fisik, kekuatannya tidak akan meningkat. Feng Zunze di samping menggelengkan kepalanya dan berkata setelah mendengar ini. Inti spiritual Qi. Xiao Yan terkejut. Ada istilah lain untuk inti spiritual Qi. Itu juga disebut esensi kekuatan spiritual. Aula Jiwa telah menangkap roh-roh itu karena mereka ingin menghapus esensi Qi spiritual ini dari tubuh mereka. Qi spiritual semacam ini adalah kehidupan jiwa. Setelah Qi spiritual hilang, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa. Feng Zunze menjelaskan. Ekspresi Xiao yang segera tenggelam saat mendengar ini. Dia teringat rantai yang ada di seluruh jiwa. Benda ini sebenarnya digunakan untuk menyerap Qi spiritual. Bagaimana kita bisa mengisi Qi spiritual? Xiao Yan bertanya. Saat ini, semuanya sudah disiapkan. Dia harus memenuhi satu-satunya keinginan Yao Lao dengan segala cara. Qi spiritual adalah fondasi jiwa. Sangat sulit untuk diubah oleh kekuatan eksternal. Feng Zunze merenung sejenak dan menjawab. Namun, ada 2 hal unik di dunia ini yang memiliki efek misterius untuk memperbaiki Qi spiritual. 2 yang mana? Xiao Yan dengan cepat bertanya. Buah bayi jiwa dan jamur surgawi naga spiritual. Feng Zunze perlahan menjawab. Selama kita bisa mendapatkan salah satu dari keduanya, kita akan bisa mengisi kembali Qi spiritual yang hilang dari Yao Chen. Sayangnya, kelangkaan kedua jenis item misterius ini lebih unggul dalam segala hal jika dibandingkan dengan Heavenly Flames. Saya hanya membacanya di beberapa buku kuno. Selama 1 tahun ini Anda tidak sadarkan diri, saya telah mengirim para ahli dari Paviliun Bintang Jatuh untuk mencari informasi tentang 2 jenis hal misterius ini. Namun, Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan ketika dia berbicara sampai titik ini. Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam saat mendengar ini. Tidak terduga bahwa beberapa kejadian tak terduga telah terjadi sekarang karena mereka sudah sepenuhnya siap. Hall of Soul sialan ini. Xiao Yan mengertakkan gigi. Jika Yao Lao tidak dapat mengisi kembali Qi spiritual, bukankah itu berarti dia tidak akan selalu bisa memiliki tubuh? Apakah benar-benar tidak ada solusi lain? Xiao Yan berbicara agak enggan. Feng Zunze diam. Tinju Xiao Yan tanpa sadar mengepal erat saat melihat masalah Feng Zunze ini. Sementara beberapa dari mereka diam,
Sesepuh di samping ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara dengan lembut. Kepala Pavilion Feng, buah bayi jiwa, salah satu dari 2 item misterius yang telah Anda sebutkan, dikabarkan bahwa itu adalah sisa-sisa kuno yang menyebabkan keributan baru-baru ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.